Shalom Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kembali kita berjumpa dalam renungan. Kita sehat, kita kuat, semuanya sehat, semuanya baik-baik, semuanya diberkati Tuhan, pasti. Mari kita masuk dalam pujian, penyembahan, dan kita belajar lagi firman Tuhan. Mau diberkati Tuhan lebih lagi, lakukan firman-Nya. Mari kita katakan, ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu Tuhan. Mari kita menyembah Tuhan dalam kudus hadirat-Mu. Amin. Tata kasih karunia-Mu Bapa. Haleluya, haleluya. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Kaulah segalanya. Amin, amin Tuhan, terima kasih Bapa. Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Dalam kudus hadirat-Mu, hampiri, kita mau menghampiri takhta hadirat kasih Bapa yang tiada taranya di dalam setiap kehidupan kita. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Haleluya, amin. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Amin. Ku yakin, kami sangat terlalu yakin Bapa, Kau nyata di dalam kehidupan kami Tuhan. Amin. Ada kemenangan Tuhan. Kau hadir di sini. Ketika Kau hadir dalam kehidupan anak-anak-Mu Bapa, ketika Kau selalu hadir dalam kehidupan mereka yang sungguh-sungguh mengasihi, setia dan mencintai Engkau, kasih yang tidak terbatas, mereka akan merasakan dan menikmatinya Bapa. Di dalam nama Yesus, kasih dan kemurahan-Mu ada pada mereka Bapa. Sini kesembuhan terjadi di sini. Amin, amin, amin. Percayalah, terjadi sesuatu yang luar biasa dalam kehidupan saudara. Di sini, mari kita sembah Dia. Bapa, terima kasih, sungguh hadirat-Mu Tuhan mengubah semuanya menjadi yang terbaik dan terindah. Haleluya, haleluya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Haleluya, haleluya. Haleluya. Terima kasih
Terpujilah namamu ya Yesus. Haleluya. Haleluya Yesus, glory, haleluya. Glory hanya bagimu Bapa. Bapa, kami telah memuji Engkau, kami telah menyembah Engkau. Dan saat ini kami mau dengar firman-Mu Bapa. Kami mau tetap belajar Tuhan dalam tuntunan kasih-Mu. Terima kasih banyak Bapa. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Kami sambut firman-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin Tuhan. Amin. Mari Bapak Ibu kita masuk ke dalam kebenaran firman Tuhan. Saya tetap ada di dalam 2 Raja-Raja 13 ya. Sekarang masuk di ayat yang ke-14. Di situ berbicara kejadian menjelang kematian Elisa dan keajaiban dalam kuburnya. Waduh, dari sini kita sudah melihat suatu mujizat yang Allah kerjakan ya. Di ayat yang ke-14, ketika Elisa menderita sakit yang menyebabkan kematiannya, datanglah Yoas. Jadi jangan dikira Bapak Ibu bahwa orang yang dipakai oleh Tuhan sebagai Nabi Allah itu tidak mengalami sakit. Jadi kalau ada Nabi Allah yang sakit, ada hamba Tuhan yang sakit dan sakitnya itu tidak bisa sembuh mengakibatkan kematian, jangan dihakimi ya. Amin. Supaya tidak menambah dosa. Waduh, mesti aja itu rupanya hamba Tuhan itu tidak benar. Siapa yang membenarkan, yang berhak menghakimi hanya Tuhan. Saya mengingatkan aja ini. Tapi saya percaya semua yang mengikuti dalam renungan kita sehat kita kuat sudah dewasa semua dalam imannya. Karena setiap hari diberikan makanan firman Tuhan yang keras gitu ya. Saya cuma mengingatkan aja itu. Ketika Elisa menderita sakit yang menyebabkan kematiannya, datanglah Yoas raja Israel kepadanya dan menangis karena dia katanya, Bapakku, Bapakku, kereta Israel dan orang-orangnya yang berkuda. Berkatalah Elisa kepadanya, ambillah busur dan anak panah. Lalu diambillah busur dan anak-anak panah. Berkatalah ia kepada raja Israel, tariklah busurmu. Lalu ia menarik busurnya, tetapi Elisa menaruh tangannya di atas tangan raja serta berkata, bukalah jendela yang di sebelah timur. Dan ketika dibukanya berkatalah Elisa, panahlah, lalu dipanahnya. Kemudian berkatalah Elisa, itulah anak panah kemenangan daripada Tuhan, anak panah kemenangan terhadap Aram. Engkau akan mengalahkan Aram di Afek sampai habis lenyap. Sesudah itu berkatalah ia, ambillah anak-anak panah itu. Lalu diambilnya. Setelah diambilnya berkatalah Elisa kepada raja Israel, pukulkanlah ke tanah. Lalu dipukulkannya 3 kali, kemudian ia berhenti. Tetapi gusarlah abdi Allah itu kepadanya serta berkata, seharusnya engkau memukul 5 atau 6 kali. Dengan berbuat demikian engkau akan memukul Aram sampai habis lenyap. Tetapi sekarang hanya 3 kali saja engkau akan memukul Aram. Sesudah itu matilah Elisa, lalu ia dikuburkan. Adapun gerombolan Moab sering memasuki negeri itu pada pergantian tahun. Pada suatu kali orang sedang menguburkan mayat, ketika mereka melihat gerombolan datang, dicampakkan merekalah mayat itu ke dalam kubur Elisa lalu pergi, dan demikian mayat itu kena kepada tulang-tulang Elisa, maka hiduplah ia kembali dan bangun berdiri. Wow, Nabi Elisa ini benar-benar dipakai Tuhan dengan luar biasa. Karena Elisa adalah orang yang taat, orang yang setia, orang yang takut akan Tuhan. Dan dia melakukan segalanya itu dengan legowo, tanpa ada kepura-puraan. Ya. Tanpa ada kepura-puraan bagi Elisa. Maka dari itu Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, betapa luar biasanya ya kuasa yang dimiliki Elisa. Siapa yang mau mendapatkan kepercayaan seperti Elisa? Pasti semua saya mau. Nggak mudah
begitu banyak sekali tantangan-tantangan dalam kehidupannya, tetapi Elisa cuma bisa tersenyum dan dia dengan kesabaran, hati Bapa benar-benar ada pada Elisa. Nah, mari kita belajar bersama-sama. Kemenangan selalu adalah kehendak Tuhan, bukan kehendak manusia. Setiap anak-anaknya yang melakukan firman Tuhan dengan setia, yang berani menghadapi musuh dengan iman seperti Elisa, dialah yang mendapatkan sedemikian dengan kerja kerasnya. Sekalipun dia sakit-sakit, dia tetap bekerja. Sekalipun hatinya gusar, dia tetap melayani. Nah, orang-orang yang sedemikian itulah yang dikenan oleh Tuhan. Ya, dia yang bekerja keras untuk hidup dalam kehendak Bapa, bukan kehendaknya sendiri. Kalau kehendaknya sendiri mau males-malesan bisa, mau apa bisa. Tetapi kalau itu sudah kehendak Bapa, dia tidak bisa membantah. Kalau Tuhan sudah mengatakan kau harus ke kanan, dia harus ke kanan. Ke kiri, apapun yang terjadi dia tidak mengerti, tetapi dia tetap melakukannya. Orang-orang yang sedemikian, orang yang dipilih Tuhan seperti ini, dia sungguh-sungguh berkenan sampai tulangnya yang tersentuh dengan orang yang sudah mati, tersentuh dengan tulang Elisa, orang itu bisa bangun. Tapi kenapa Elisa kok nggak bisa bangun? Nah, itu urusannya Tuhan, bukan urusan saya. Amin. Jadi kita tidak boleh mendebatkan di sana. Kita baca dan kita percaya dengan firman Tuhan ini. Di sini dengan segala nubuat apa yang dikatakan oleh Elisa, semuanya terjadi. Seharusnya engkau memukulkan 5 kali, tetapi engkau cuma memukulkan 3 kali. Ketika engkau memukulkan 3 kali, Aram tidak akan menyerah dengan total. Tetapi masih ada. Maka dari itu di ayat 20 ketika nubuat yang disampaikan oleh Elisa di ayat 18 ya, sesudah itu berkatalah ya ambillah anak-anak panah itu, lalu diambilnya. Setelah diambilnya berkatalah Elisa kepada Raja Israel, pukulkanlah itu ke tanah. Lalu dipukulkannya 3 kali, kemudian ia berhenti. Elisa tidak memberitahu pukulkan 5 kali atau 6 kali, tetapi pukulkanlah ke tanah. Nah, hanya dilakukan 3 kali, tetapi saya yakin dan percaya semua itu adalah rencana Tuhan, kemenangan yang Tuhan berikan. Kalau saudara boleh menang dari segala apa yang menjadi permasalahan saudara, itu semua kehendak Tuhan. Lubu kok enggak dengan total? Ya, kembali lagi dengan kehendak Bapa yang jadi gitu ya. Nah, di sini tetapi gusarlah abdi Allah itu kepadanya serta berkata, mulai Elisa memberitahukannya, seharusnya engkau memukul 5 atau 6 kali. Dengan berbuat demikian engkau akan memukul Aram sampai habis lenyap. Kalau dipukulkan 5 sampai 6 kali nggak akan ada masalah lagi. Karena tidak dipukulkan seluruhnya, cuman setengah-setengah yang dipukulkan. Ya sudah, sekarang hanya 3 kali saja engkau akan memukul Aram. Sesudah itu matilah Elisa, lalu ya dikuburkan ini. Nah, pada suatu kali, nah itu tadi ya. Jadi maksudnya seharusnya itu orang Aram akan habis karena memukulnya 3 kali. Ya sudah, engkau akan memukul Aram. Hanya 3 kali saja engkau akan memukul Aram. Jadi tidak sampai habis. Maka dari itu masih ada lagi peperangan dan peperangan. Mungkin sampai hari ini tetap ada dan tetap berlaku ini karena sudah dari awal ada yang sedemikian yang ditulis dalam firman Tuhan ini. Mari Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, biarlah kemenangan yang Tuhan berikan kepada saudara jangan diabaikan dan jangan diulangi. Begitu banyak anak-anak muda ya mengalami hal kekalahan ketika Tuhan buka dan ada kemenangan, tetapi masih bergubang di dalam kemenangan yang Tuhan berikan. Akhirnya apa? Fatal, celaka. Itu bukan salah Tuhan dan bukan katakan waduh ya sudah takdir atau nasibku, tidak. Tetapi tidak peka dengan suara Tuhan. Saya meminta anak-anak Tuhan supaya peka dengan suara Tuhan. Ketika engkau peka dengan suara Tuhan, maka Roh Kudus yang bertindak
di dalam engkau untuk mengarahkan, mengatur di dalam kehidupanmu sehingga engkau memperoleh satu kemenangan. Tuhan tidak pernah merancangkan kekalahan tuh buat saudara. Tuhan selalu merancangkan kemenangan dan kebenangan. Kalau saudara kalah, itu bukan salahnya Tuhan, tetapi saudara tidak memiliki roh yang taat. Itu yang saya katakan dengan jelas. Kalau saudara memiliki roh yang taat dalam segala perintahnya, maka saudara akan memperoleh satu kemenangan. Amin, haleluya. Mungkin saudara katakan, waduh wis gak enak terus ini firman-Nya berhari-hari. Iya, Tuhan mau saudara bangun dari tidurmu. Jangan kau terlelap terus. Harus ada anak panah yang diarahkan. Di dalam anak panah itu memperoleh suatu kemenangan. Anak panah apa Bu? Anak panah doa. Saudara harus memiliki doa yang sungguh-sungguh berteriak mengguncangkan sorga. Kalau bisa seperti itu ya, kita berdoa pada saat apa? Di tengah malam. Saya paling suka doa itu di dini hari dari jam 1 sampai jam 3 gitu, saya paling suka. Lu sorenya Ibu nggak tidur sorenya, tidur. Dunia tetap ada ya, gitu ya. Tetap ada. Mungkin yang tahu saya pasti tersenyum sekarang ini. Oh Bu Ida tahu pasti tersenyum. Setelah selesai tidur saya. Tapi puji Tuhan setiap jam 12:30, jam 1:04, kadang jam 12 Tuhan sudah bangunkan gitu ya. Jadi berintim dengan Tuhan kembali. Sampai jam 3, kalau ngantuk ya tidur lagi, kalau nggak ngantuk ya lanjut sampai pagi gitu. Tetapi hubungan intim dengan Tuhan pasti di tengah malam. Lebih enak gitu ya, sunyi, hanya berdua, waduh bermesraan gitu. Arahkan panah doa itu jangan pernah putus. Ketika saudara terus ada di dalam anak panah doa, percayalah kuasanya akan nyata bagimu. Doa orang benar, bila dengan yakin didoakan, maka apa yang terjadi? Karena itu besarlah kuasanya. Doa orang benar, bila didoakan dan percaya, kuasanya sungguh dahsyat dan luar biasa. Amin. Anak panah pujian penyembahan. Jangan engkau terlelap, engkau memiliki anak-anak panah yang siap engkau pakai untuk memanah. Memanah apa? Memanah persoalanmu, memanah roh-roh jahat, memanah tukang-tukang santet, memanah orang yang berusaha menutup berkatmu, memanah sakit penyakitmu, memanah keuanganmu yang berusaha dirampas dan direbut. Ada panah doa penyembahan, pakai anak panah untuk penyembahan. Anak panah doa, anak panah penyembahan, pakai itu dengan akurat. Percayalah, engkau akan diberkati dengan luar biasa. Ada anak panah iman, milikilah iman, karena iman adalah anak panah kehidupan saudara. Iman itu adalah anak panah kehidupan saudara. Selama saudara menggunakan kekuatan sendiri, maka saudara akan jatuh bangun. Tetapi ketika saudara memakai anak panah iman, saya yakin dan percaya engkau akan terus naik dan tidak akan pernah turun. Percayalah. Amin. Milikilah anak panah iman, terus anak panah penyerahan. Serahkan seluruh kehidupanmu. Bukan berarti menyerah total, tidak ngapain-ngapain, tidak. Tetap kita beraktivitas. Waktu kita berkata, Tuhan, biarlah bukan kehendakku yang terjadi, tetapi biarlah kehendak-Mu lah yang terjadi. Ketika itu perlu darah Yesus itu banyak. Sama kita pun menghadapi masalah persoalan, sepertinya kita tidak mampu, sepertinya kita tidak kuat. Tetapi apa yang dikatakan, biarlah kehendak Bapa yang terjadi di dalam kehidupanku. Nah, ini berarti saudara berserah, Yesus berserah kepada Allah dengan sepenuhnya. Maka disitulah saudara akan melihat hal-hal yang tidak kita pikirkan itu, yang Tuhan sedang buat kita. Itulah orang yang diperkenan oleh Tuhan. Yesus diperkenan oleh Allah karena Yesus mengatakan, biarlah kehendak-Mu yang jadi, bukan kehendak-Mu. Berserah dengan totalitas
Tidak ada keganjalan apapun. Amin. Saudara harus bisa melakukan itu. Masih ingat, kita harus punya anak panah doa, punya anak panah penyembahan, punya anak panah iman, terus punya anak panah penyerahan. Serahkan hidupmu sepenuhnya di dalam Tuhan, maka Tuhan sendiri akan menuntut engkau keluar dari jalan kegelapanmu. Engkau dilepaskan dan dibebaskan dari kesukaranmu. Engkau akan dibebaskan dan dilenyapkan dari segala sakit penyakitmu. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita masuk di dalam doa. Bapa, terima kasih buat wejangan firman-Mu hari ini. Kami mau belajar terus Tuhan. Terus kami mau belajar dan kami akan tetap ada di dalam doa, penyembahan, iman, dan memberikan satu kemenangan yang boleh kami terima Bapa. Kami akan mengalami suatu mujizat yang besar yang pasti Engkau yang mengerjakannya. Kami percaya Tuhan, para santet, para dukun-dukun, para orang-orang pintar semuanya akan lenyap dari kehidupan kami anak-anak-Mu di dalam nama Yesus. Dimanapun mereka berada Bapa, Engkau yang sudah turun memberkati mereka. Terima kasih banyak Bapa buat firman-Mu hari ini. Terima kasih hanya di dalam nama Yesus hamba-Mu berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.